Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menonton taring perlahan pergi. Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Qin Lan'er yang mengirim pesan di sebelahnya, kamu mengambil taring dan menemukan bajak laut, lalu membanting semua kapal perang mereka. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menunjukkan senyum haus darah. Zhu Hengyu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya, taring akan menyelesaikannya. Ikuti perintah. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Qin Lan'er menanggapi dengan hormat. Namun, tepat ketika Qin Lan'er berbalik, berniat mengejar di belakang Fang Fang dan meninggalkan aula. Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, bagi saya di sini, Anda sebaiknya tidak mengungkapkannya kepada Bingmo Heavy Industries, jika Anda tidak. Saya tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Di hadapan kata-kata Zhu Hengyu, tubuh Qin Lan'er bergetar hebat. Tapi segera, dia tenang. Setelah memberikan penghormatan, Qin Lan'er berkata, karena saya telah mengikuti Anda, Lan'er adalah milik Anda. Dalam hal apapun, saya tidak akan pernah melakukan apapun yang membuat Anda menyesal. Industri berat Bingmao mengirim kami ke sini, bukan untuk menjadi mata-mata, tolong hormati tuanmu, yakinlah. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata, baiklah, mari kita turun. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada Zhu Hengyu, Qin Lan'er berbalik dan cepat-cepat meninggalkan aula. Meninggalkan aula besar sepanjang jalan, Qin Lan'er tidak bisa menahan nafas lega. Dengan berlalunya waktu, momentum Zhu Hengyu semakin kuat dan kuat. Terutama di bawah amarah. Hampir semua udara di sekitar Zhu Hengyu memadatnya. Bahkan jika kemarahan tidak terlahir terhadapnya. Untuk sesaat, dia hampir mati lemas. Di antara pikiran-pikiran itu, ada bayangan hitam di depan, dan garis yang rapi berjalan di jalan. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah prajurit barbar, beruang umum, dan penjaga perisai Vajra. Pada saat ini, mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan sehari, keluar dari tambang, berencana untuk istirahat, makan makanan lezat, dan minum arwah panas. Para penambang di depan mereka semua adalah penambang berwajah iblis. Badan perang mereka juga memiliki minimal 62 dan 3 bagian. Dalam klan iblis domba ini adalah pria besar yang berlari ke samping. Namun, di bawah komando Zhu Hengyu, total 90.000 pejuang barbar, beruang perang, dan perisai Vajra tidak lebih dari penambang. Di antara emosi Qin Lan'er, suara taring terdengar di sampingnya, gadis, ayo segera pergi. Aku tidak sabar untuk mencicipi kelezatan darah. Memalingkan kepalanya dengan takjub. Yang dia lihat adalah matanya bersinar dengan taring dengan cahaya aneh, mengguncang tubuhnya dan dengan bersemangat mendesaknya. Sebagai orang terdekat dengan Zhu Hengyu, Qin Lan'er tahu bahwa ini adalah Raja Ular Laut yang memiliki pembuluh darah Hydra dan memiliki tubuh pertempuran 86 segmen. Selain itu, taring tidak jauh dari negara kerajaan pertempuran 90 segmen. Namun, itu adalah kekuatan yang sombong, tak terkalahkan. Itu hanya pengikut dan asisten di samping Zhu Hengyu. Sederhananya, dia berantakan. Berpikir, Qin Lan'er mengangguk, mengambil satu langkah, dan mendorong taring menuju ropeway dengan taring. Sepanjang jalan, begitu saya melakukan perjalanan, ada seruan teriakan tidak jauh dari sana. Di sana, itu adalah lokasi barak 30.000 pengawal iblis. Melihat arah penjaga iblis, Qin Lan'er adalah seorang gadis. Tapi di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi membengkak dengan antusias. 3.000 hari penjara iblis, ia membunuh 300.000 prajurit klan monster, membunuh helm yang hilang dan membongkar baju besi. Tapi sekarang, Demon Guard, yang setidaknya 2 kali lebih kuat dari Demon Guard, telah didirikan secara resmi. Selain itu, jumlah pengawal setan surgawi meningkat dari 3.000 menjadi 30.000. Musuh macam apa yang dibutuhkan tentara yang mengerikan seperti itu untuk memenuhi syarat untuk bertarung melawan? Angkatan Udara Yaosu. Di depan kemampuan magis Demon Guardian untuk membunuh, penggunaan apa lagi yang bisa digunakan Angkatan Udara Iblis sebagai target hidup? Tentara Iblis. Angkatan Udara bukan lawan, bukankah Angkatan Darat lebih banyak omong kosong? Horor. Ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan yang sekarang dikendalikan Zhu Hengyu, kekuatan militer seluruh Iblis domba mungkin bukan lawannya. Hal yang membuat Qin Lan'er gila adalah, ini hanyalah kekuatan pertempuran yang Zhu Hengyu berikan pada sisi baiknya. Anda tahu, di bawah permukaan air, Zhu Hengyu masih menyembunyikan 3 pasukan utama. Mereka adalah Purgatory Guard, Ice Demon Guard, dan Duron Legion. Ini adalah kekuatan paling kuat di tangan Zhu Hengyu. Qin Lan'er tidak bisa menahan cibiran ketika dia memikirkan perompak yang membenci yang membakar dan menjarah di Kepulauan Wayang. Mereka pikir Zhu Hengyu terjebak di Pulau Yang Jiao. Bahkan, jika bukan karena pembebasan klan iblis Zhu Hengyu,
Hari ini, Angkatan Udara Angkatan Laut Iblis telah sepenuhnya dimusnahkan. Jika Zhu Hengyu tidak menyukai perairan Pulau Sueyang, dia ingin menggunakan ini sebagai dasar untuk membangun kerajaannya sendiri yang besar. Ketika secara resmi dipromosikan dia datang dan pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Selain itu, bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar terjebak di pulau tanduk ini, bisakah para perompak memprovokasi itu? Fakta telah membuktikan bahwa Zhu Hengyu tidak harus pergi sendiri. Kirimkan saja seorang tukang ke sekitar untuk menghukum para perompak itu. Meskipun sementara, Qin Lanner masih tidak tahu keterampilan seperti apa yang dimiliki taring ini. Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, betapa kuatnya Fang Fang. Tapi Qin Lanner tidak pernah meragukan penilaian Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu percaya bahwa Fang Fang memiliki kemampuan ini, maka ia harus memiliki keterampilan seperti itu. Karena Zhu Hengyu merasa bahwa taring bisa melakukannya, maka taring pasti bisa melakukannya. Berpikir antara, Qin Lanner dengan taring mencapai ropeway sepanjang jalan. Di sepanjang kereta gantung, Qin Lanner dan Fang Fang menyelinap ke pantai di bawah. Pada saat yang sama, di antara ombak laut, kapal perang platinum warna perak dan putih melayang dari permukaan laut. Tepat sebelum keduanya naik, Qin Lanner menoleh dan berkata kepada Fang Fang, "Itu. Anda tidak perlu membawa beberapa tentara keluarga ular laut, apakah Anda akan ikut dengan Anda?" Fang mencibir bibirnya dan berkata dengan jijik, "Hanya para perompak, aku akan membersihkan semuanya sendirian. Kamu bisa mengambilku dan menemukan mereka." Setelah memastikan bahwa taring benar-benar tidak membutuhkan bantuan, Qin Lanner tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dan langsung pergi ke kapal perang platinum dengan taring. Selanjutnya, di bawah kendali Qin Lanner, Qin Yuner, Qin Kr. Kapal perang platinum memisahkan ombak bersiul menuju Pulau Iblis dan melaju dengan kecepatan penuh. Kelompok bajak laut yang tidak melakukan kejahatan tidak akan bangga untuk waktu yang lama. Hanya perlu 3 hari untuk melakukan perjalanan. Kapal perang platinum mencapai sarang bajak laut. Untuk kecepatan kapal perang platinum, Fang Fang juga luar biasa. Jika dia diminta untuk berenang terus, dia tidak akan bisa berenang lagi tanpa setengah tahun. Tetapi dalam sebuah kapal perang platinum, dalam 3 hari ia melintasi puluhan ribu mil laut dan mencapai ruang bajak laut. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, taring-taring melompat keluar dan melompat ke geladak kapal perang platinum. Memutar kepalanya, Fang Fang berkata kepada Qin Lanner, "Oke, aku akan menyerahkannya padaku di sini, kamu kembali." Di hadapan Fang Fang, Qin Lanner, Qin Yuner, dan Qin Kr tidak bisa membantu tetapi tertegun. Bukan untuk mengatakan itu, mereka bertanggung jawab untuk mengemudikan kapal perang platinum dan menenggelamkan kapal-kapal bajak laut. Lalu taringnya dipanen di bawah air. Tapi sekarang, taring tampaknya tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Menyaksikan taring jatuh ke laut, Qin Lanner tidak bisa membantu tinggal di sana. "Apa yang harus saya lakukan? Kembali saja seperti ini." Tapi tidak, jika Anda kembali seperti ini, itu akan melanggar perintah Zhu Hengyu. Meskipun taring mengatakan tidak, perintah taring itu tidak efektif untuk mereka. Perintah Zhu Hengyu adalah yang tertinggi dan harus diikuti. Karena itu, setelah hanya sedikit perenungan, Qin Lanner membuat keputusan. Setelah menutup palka, 3 putri Qin Lanner, mengemudikan kapal perang platinum, mengikuti di samping Fang Fang, mengamati setiap gerakannya. Melihat ketiga putri Qin Lanner menolak untuk pergi, Fang Fang tidak bisa menahan senyum pahit. Jelas, mereka tidak percaya pada taring. Jangan khawatir tentang dia sendirian, untuk berurusan dengan bajak laut itu. Tidak heran, lagi pula tidak ada yang termasuk Zhu Hengyu, yang telah melihat kekuatannya sama sekali. Seperti keluarga ular laut, kecuali kekuatan terbesar di luar kaisar. Ini adalah kebetulan bahwa taring dapat menjangkau puluhan generasi dan menjadi yang terkuat dari generasi baru. Mengatakan hal-hal besar, bahkan jika Anda melihat seluruh keluarga ular laut. Selain mengenai tinju gunung, taring jarang memiliki lawan. 86 pertempuran, itulah keberadaan Raja Ular. Taruh di klan domba iblis, itu adalah Raja Iblis. Tidakkah kamu membutuhkan penolong untuk berurusan dengan bajak laut kecil? Itu tadi lelucon. Jika iblis sangat tidak kompeten, bagaimana ia dapat memiliki prestise dan status hari ini? Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Setiap iblis memiliki kerajaannya sendiri. Bahkan iblis kaisar tidak bisa secara langsung campur tangan di kerajaan. The Devil Emperor sebenarnya hanya King of Kings yang dipilih oleh Raja Iblis. Ketika Kaisar Iblis ingin membuat keputusan, dia harus memanggil semua Raja Iblis dan mengadakan perlombaan iblis. Sebagian besar inisiatif yang disetujui oleh iblis hanya dapat disahkan. Di dalam kerajaan, iblis dihormati. Di atas kerajaan, Dewan Iblis adalah otoritas tertinggi. Bahkan sebagai Kaisar Iblis, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Iblis dengan status dan kekuasaan dan kekayaan yang begitu tinggi. Jika Anda tidak memiliki keterampilan nyata, mengapa semua orang harus meyakinkannya? Bahkan, meskipun Zhu Hengyu sekarang telah mencapai alam iblis ke-80. Tetapi pada kenyataannya, sejak dia dipromosikan menjadi Demon Realm, dia belum melakukan apa-apa.
Ketika Zhu Hengyu, yang memiliki 81 setan, sangat marah. Qin Lan'er, yang memiliki 60 bagian setan, bahkan tidak bisa bernapas di depan Zhu Hengyu yang marah. Ini adalah horor realem iblis. Adapun Taring dengan 86 badan perang. Untuk saat ini, dia belum menunjukkan kekuatannya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa di dunia murni, dia 5 tingkat lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Sejauh menyangkut tubuh tempur, Taring pasti akan menghancurkan Zhu Hengyu dengan mudah. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kekuatan tubuh perang, itu jauh lebih kuat daripada Zhu Hengyu. Berkeliaran di sepanjang jalan, Taringnya fleksibel dan cepat berjalan melintasi laut. Meski dibandingkan dengan kapal perang platinum, Taringnya tidak secepat. Namun, dalam kehidupan laut, kecepatan keluarga ular laut jelas lebih cepat. Apalagi dengan tubuh pertarungan dengan 86 segmen Taring. Balok kecepatan seperti kilatan cahaya mengambang. Jika kinerja kapal perang platinum tidak cukup kuat, saya khawatir itu akan dibuang dalam sekejap. Berkeliaran sepanjang jalan. Segera kapal bajak laut dengan spanduk tengkorak muncul di laut di depan. Setelah menemukan kapal bajak laut, Taring tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan serangkaian tawa yin. Pada saat berikutnya, di antara taring ekor ular yang beracun, seketika berubah menjadi cahaya biru dan menghilang ke air laut. Melihat bagian depan dengan takjub, Qin Lan'er, Qin Yuner, dan penemuan mengejutkan Qin Ke'er. Mereka telah kehilangan taring mereka. Anda tahu, tubuh taring awalnya biru-biru, dan warnanya mirip dengan air laut. Meleleh di air laut, jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Baru saja, alasan mengapa kapal perang platinum telah mampu mengimbangi. Bukan hanya kapal perang platinum cukup bagus dan cukup kuat. Faktanya, yang terpenting adalah bahwa taringnya tidak berusaha untuk menyingkirkannya. Jika tidak, begitu Qin Lan'er kembali, akan sulit untuk menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Salah satunya buruk, Zhu Hengyu akan memiliki pandangan buruk tentang taring. Tetapi sekarang setelah musuh sudah di depan mata, tentu saja taring tidak bisa terus berenang perlahan. Bagaimanapun, setelah pertempuran dimulai, 3 putri Qin Lan'er secara alami akan menemukan posisinya. Anda dapat melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Jika ada suara berbisik, tubuh taring melintasi tanda air yang tidak signifikan di air laut. Cepat tiba di sebelah kapal perompak. Dengan seringai mengerikan, taring menjentikkan keluar dari air, dan mereka tiba-tiba melompat keluar dari laut. Penampilan Fang Fang tidak sengaja menyembunyikan jejaknya dan menghilangkan kebisingan yang dibuatnya. Karena itu, segera setelah taringnya muncul, mereka segera menarik perhatian 8 anggota awak di kapal bajak laut. Melihat taring, 8 perompak segera mengeluarkan pedang bajak laut dari pinggang mereka dan bergegas ke arah mereka. Baik teman atau musuh, karena mereka berani membobol kapal bajak laut secara pribadi, mereka akan menang terlebih dahulu. Ini adalah aturan dunia bajak laut. Jatuh berat di kelas A. Mata taring terbang melewati 8 perompak. Melihat bajak laut dari semua sisi, dari depan ke belakang, kiri dan kanan, di sekeliling. Taringnya sama sekali tidak panik, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Pada saat berikutnya, dalam serangkaian suara menderu, 8 bayangan hitam ramping terbang keluar dari bahu Fang Fang dengan kilat. Bicaralah perlahan. Namun nyatanya, ke-8 raungan itu berbunyi bersamaan. 8 berwarna hitam, dengan lampu hijau di bagian luar dan rantai hitam seperti rantai. Siulan melompat dari bahu Fang Fang. Dalam sekejap, 8 rantai hitam itu langsung membentang sejauh hampir 10 meter, dan masing-masing dimakamkan di tubuh bajak laut. Dalam suara membosankan, 8 rantai hitam meledak ke tubuh 8 perompak pada waktu yang bersamaan. Lihatlah sekeliling. Taring berdiri di lingkaran yang melingkari. Di belakang pundak dan punggungnya, dia mendifraksi 8 rantai hitam dengan ketebalan ibu jari. 8 rantai hitam memancarkan cahaya hijau menembus jauh ke dalam tubuh 8 bajak laut. Beberapa telah menembus tenggorokan, beberapa menembus dada, ada juga melalui perut bagian bawah. Meskipun lokasi penetrasi tampaknya berbeda, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari lonjakan secepat kilat. Dengan sedikit gemuruh, tubuh 8 pencuri secara bertahap mulai menyusut. Mulailah dengan ujung rambut. Tubuh ke-8 pencuri itu mulai mengering ditiup angin laut. Rambut mereka berubah dari hitam menjadi putih pudar. Kulit yang semula lembab dan berkilau, seolah-olah kehilangan kelembaban, berwarna abu-abu dan gelap dan kering serta berkerut. Seolah dalam sekejap mereka sudah tua. Boom! Puf puf puf. 8 perompak menghadapi arah yang berbeda, jatuh ke tanah. Melihat itu, 8 bajak laut yang hanya hidup dan kuat seperti ternak. Sekarang layu dan hanya kurus. Esensi seluruh tubuh, dan bahkan energi psionik, semuanya ditarik. Roh jiwa bumi dan jiwa kehidupan diekstraksi oleh kekuatan Senro. Dan melalui rantai jiwa, diangkut ke Zhu Hengyu. Di antara mereka, jiwa kehidupan ditelan, dicerna, dan diserap oleh ular Serenius. Jiwa bumi diserap oleh Purgatori Pagoda 18 layar, dan berubah menjadi kekuatan Purgatori 18 layar. Adapun darah dan energi dari 8 bajak laut, ini sepenuhnya diekstraksi oleh keserakahan taring.
10% darinya diserap oleh taring dan diubah menjadi energinya sendiri. 90% lainnya, terkondensasi menjadi perisai berdarah menyelimuti tubuh taring. Jika Anda ingin melukai taring, Anda harus terlebih dahulu mematahkan lapisan perisai merah ini. Berbicara perlahan, namun nyatanya, dari taring jatuh di geladak, hingga taring-taring itu langsung menembus 8 perompak dan mengeluarkan seluruh energi tubuhnya. Seluruh proses hanya menghabiskan kurang dari 1 napas waktu. Ini adalah Horror King Power. Untuk beku biasa, dibutuhkan 100% untuk menyelesaikan pekerjaan. Iblis hanya membutuhkan kurang dari 1 napas untuk menyelesaikannya dalam sekejap. Di sisi ini, taring baru saja menyelesaikan 8 bajak laut. Itu diperhatikan oleh bajak laut lain di kejauhan. Dalam sekejap, ratusan bajak laut digeladak meraung dan mengeluarkan pedang bajak laut bergegas menuju taring. Pada saat bersamaan, di kabin di bawah geladak 2 atau 300 perompak juga mendengar alarm. Pertama kali dia menarik senjatanya, dia mengikuti lorong di kapal dan bergegas menuju geladak. Hahaha, taringnya tidak panik sama sekali. Dalam serangkaian tawa muram, tubuh beracun meledak. Di udara, 8 rantai di belakang taring terbang tertiup angin. 2 rantai, di antara gulungan pada tiang, langsung menarik tubuh taring, dan berbalik ke arah. Pada saat bersamaan, 6 rantai sisanya langsung menembus tenggorokan 6 perompak. Saatnya untuk mengatakan segera. Saat 6 perompak ditembus melalui tenggorokan mereka, energi mereka cepat habis. Hanya sesaat mereka setipis sapi dalam bentuk aslinya. Seluruh orang secara alami mati dan tidak bisa lagi mati. Dalam tawa yang suram, sosok taring, seperti hantu, melintas di geladak bergerak dan berkibar. Di belakang taring, 8 rantai seperti menyapu dan menembak. Hantu abu-abu hitam lewat dan setiap kali ada bajak laut, ia langsung menembus tenggorokan, atau dada dan perut. Setelah ditusuk oleh rantai hitam ini, tidak ada bajak laut yang bisa selamat. 10 napas. Dalam waktu kurang dari 10 napas, taring itu seperti awan, menewaskan ratusan perompak di geladak. Akhirnya, sejauh ini, target pertama yang dapat menghalanginya untuk memukul maju muncul. Meskipun rantai taring hitam, kekuatannya sangat besar. Tetapi bagaimanapun juga ini hanyalah kemampuan kebangkitan baru dari Fang Fang. 8 rantai hitam ini sebenarnya 8 kepala ular dengan taring dan keserakahan untuk Hydra. Berbeda dengan keberadaan Hydra, tubuh Hydra sangat ramping dan sangat ramping. Tubuh ular lebih dari 9 meter, tetapi hanya ketebalan ibu jari orang dewasa. Dari kejauhan, tampaknya ada 9 rantai, menonjol dari belakang taring. 8 rantai sebenarnya adalah 8 kepala ular dengan taring dan 8 leher ular. 8 kepala ular yang baru lahir ini baru saja diaktifkan oleh Zhu Hengyu selama lebih dari 3 hari. Kekuatannya jauh dari cukup kuat. Belum lagi kekuatan penetrasi, fleksibilitas. Kecepatan bidikannya sendiri jauh dari apa yang seharusnya. Karena itu, ketika kapten kapal bajak laut ini akhirnya melompat keluar dari kabin, tembakan tebasan memblokir tembakan rantai taring. Menghadapi ini, Fang Fang tidak marah. Untuk Fang Fang, jika hanya untuk membunuh lawan-lawan ini, itu akan terlalu mudah. Dalam hal peringkat tubuh tempurnya dan kemampuan tempur yang sebenarnya, untuk menghadapi bajak laut kecil ini tidak terlalu mudah, Bahkan menghancurkan seluruh kapal bajak laut dalam sekejap tidak terlalu sulit. Alasan mengapa taring bergegas untuk bertarung sebenarnya mencoba membiasakan diri dengan 8 kepala ular baru. Sebagai beku dengan darah Hydra, kontrol dan penerapan 8 kepala ular adalah yang paling penting. Karena itu, meskipun tanda ini berhasil diblokir oleh lawan, taring tidak hanya tidak marah, tetapi juga membuka mata mereka dengan penuh semangat. Hanya master sejati yang bisa membantunya mempertajam keterampilan bertarung 8 kepala ular. Dideru tajam, 8 rantai lebih dari 9 meter, seperti 8 ular roh, menari liar di belakang taring. Sambil menatap kapten kapal bajak laut, taring tersenyum dan berkata, "Hati-hati, bawa aku sekelompok ular dan menari." Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Fang bergegas menuju kapten kapal bajak laut. Tepat ketika taringnya berlari keluar. Di atas bahu taring, rantai panjang 8-9 meter itu. Mereka menyeberangi busur anggun masing-masing dan menembak dari segala arah ke arah kapten bajak laut Biao. Dalam serangkaian dentang keras, kapten bajak laut benar-benar memiliki beberapa kuas. Pedang bajak laut itu melambai dengan liar di tangannya. 8 kepala taring ular tidak cukup kuat karena mereka baru lahir. Tidak mungkin menembus tirai kapten bajak laut. Melihat adegan ini, Fang Fang menjadi semakin bersemangat. Sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin bertarung, taring mengulurkan tangan, terpisah 10 meter, dan Anda bisa menekan kepala orang lain. Tetapi jelas itu akan membosankan untuk melakukan itu. Hehe berkata sambil tersenyum, Fang berkata, "Ya, ular itu menari dengan liar, kamu berikutnya, selanjutnya. Ambil trik lain Wan Zong Zhao Zong." Di antara kata-kata itu, di antara tikungan kekerasan tubuh beracun, tubuh itu membungkuk ke depan. Dalam sekejap 8 rantai, seperti 8 lembing, muncul dari balik taring.
Jingle bells, dalam dampak yang padat, 8 rantai, dengan kecepatan dan frekuensi yang tak tertandingi, dengan panik menghadapi Kapten Bajak Laut dan meluncurkan serangkaian pukulan. 8 rantai menyerang titik yang sama pada saat yang sama. Jelas taring-taring itu ingin mematahkan mukanya, menghancurkan tirai Kapten Bajak Laut di bagian depan. Kepala 8 ular menari liar dengan frekuensi setiap dampak. Meskipun tirai pisau diletakkan oleh Kapten Bajak Laut, ia berhasil mencegat setiap dampak dari 8 kepala ular. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, Kapten Bajak Laut itu merasakan energinya dan dengan cepat mengering. Pada saat yang sama, dampak dari 8 kepala ular telah diingat satu persatu. Di bawah dampak beruntun dari 8 kepala ular, dengan frekuensi 8 dampak per napas, mereka menembak liar dan dibombardir. Kapten Bajak Laut semakin lemah dan semakin lemah. 8 kepala ular lebih sulit dan lebih sulit. Akhirnya, setelah enggan bertahan selama 3 napas, Kapten Bajak Laut hanya merasa kosong untuk sementara waktu. Di dalam seluruh tubuh, semua energi habis dalam waktu 3 napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah saat ketika 8 kepala ular menembus layar pisau Kapten Bajak Laut. Sebelum meninggal, Kapten Bajak Laut berteriak putus asa. Sampai dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Bagaimana energinya benar-benar habis hanya dalam 3 napas. Anda tahu, tidak ada yang bisa menjadi Kapten Bajak Laut. Tidak ada yang sederhana, dalam keadaan normal, apalagi 3 napas. Bahkan jika itu meledak dengan kekuatan penuh, tidak ada waktu untuk 30 atau bahkan 300 bunga energi tidak akan pernah habis. Tapi sekarang, hanya dalam 3 napas, energinya mengering tanpa bisa dijelaskan. Seolah-olah, 8 rantai, setiap kali dia memukulnya, akan menarik banyak energi dari tubuhnya. Selama 3 periode minat, total 24 hit bertabrakan. Ditambah 12 catatan sebelumnya. Sebanyak 36 kejutan, benar-benar menghabiskan seluruh energinya di seluruh tubuhnya. Setelah energi habis, bahkan jika memiliki kekuatan hampir seorang jenderal sihir, itu hanya dapat diberikan dengan tegas. Saya melihat 8 rantai taring, yang langsung menembus tubuh Kapten Bajak Laut. Pada saat yang sama mengekstrak 8 rantai. Hanya dalam sekejap, Kapten Bajak Laut menjadi mumi. Perlu disebutkan bahwa urat darah Hydra yang mengidam tidak benar-benar membuat gigi beracun tumbuh 9 leher dan 9 kepala. Dari awal hingga akhir, taring hanya memiliki 1 leher dan 1 kepala. 8 leher lainnya dan 8 kepala ular hanya akan ada dalam bentuk energi. 8 rantai itu sebenarnya 8 rantai emas hitam. Perbedaannya adalah, 8 rantai dikendalikan oleh 8 jiwa dari taring keinginan Hydra. Mereka sadar diri, secara otomatis dapat melacak dan meluncurkan serangan pada musuh secara otomatis. Apalagi ketika taring memberi perintah. 8 kepala ular akan mengikuti semua perintahnya untuk menyelesaikan semua perintah serangan secara instan. Perlu disebutkan, taring tidak memiliki kemampuan dan kemampuan ini. Suatu saat keserakahan membangkitkan darah Hydra. Akan ada 9 jiwa di tubuh taring, dan 9 kesadaran bertarung. Pada akhirnya, mana jiwa dan kesadaran adalah yang terbaik, dan itu belum tentu master. Keserakahan untuk Hydra, memiliki 9 kepala. Karena ada 9 kepala, secara alami ada 9 jiwa dan 9 kesadaran. Sangat sulit untuk menyatukan pendapat semua orang. Untungnya, Yinlinger membantu taringnya. 9 ular berkepala yin yang diringkas oleh Yinlinger sepenuhnya menggabungkan 9 jiwa ular yang lapar itu. Karena 9 kepala memiliki 9 pikiran, saya tidak tahu siapa yang mendengarkan dengan baik. Itu sederhana, jangan dengarkan siapapun, dengarkan Shen Luo Yin Snake. Keputusan dibuat oleh gigi beracun, yang diatur oleh ular Shenro Yin. 9 kepala Hydra, 9 jiwa, dan 9 kesadaran berada dalam harmoni. Semua ide pribadi dipertahankan. 9 kepala idaman Hydra harus tanpa syarat mematuhi perintah-perintah Hydra. Meskipun dikatakan bahwa ular berkepala 9 itu tidak bijak, itu adalah koordinator terbaik. Fang Fang adalah mitra yang ditunjuk yang diidentifikasi oleh Zhu Hengyu. Melalui ular Hydra, taring menjadi jiwa utama dari keinginan Hydra. 8 jiwa lainnya adalah jiwa pelengkap. Mereka tanpa syarat harus mematuhi semua perintah Fang Fang. Tentu saja, taringnya tidak memiliki kemampuan ini. Hanya melalui ular berkepala 9, ia dapat melakukan apa yang diinginkannya, untuk mengendalikan 8 kepala ular. Jika tidak ada Yinlinger mengembunkan ular berkepala 9 itu. Saat kebangkitan ke darah Hydra, kesadaran taring bisa kacau secara langsung. Di bawah koordinasi Hydra, 1 orang dengan taring setara dengan 9 orang. Bermain melawan taring sendiri. Ini setara dengan bermain melawan 9 pria bersenjata yang tak tertandingi pada saat yang sama. Taring saling berhadapan satu sama lain secara langsung, dan 8 pria bersenjata tak tertandingi lainnya meluncurkan serangan dari segala arah. Dan hal yang paling langka adalah bahwa taring dan 8 penembak yang tiada taranya memiliki hati yang sama dan hubungan intim satu sama lain, dan kerja sama itu seperti manusia. Karena itu, berikan saja taring waktu yang cukup. Biarkan dia meningkatkan kekuatan Hydra idaman dan kepala 9 ular.
Di bawah head-up dekat, Taring benar-benar tak terkalahkan. Setelah memenggal kepala Kapten Bajak Laut, bagi para perompak kecil itu, Taring memiliki sedikit minat. Dalam pusaran tubuh, 8 rantai emas hitam menari dengan liar. Di ujung rantai, anak panah tajam itu menderu dan berkibar. Dimanapun mereka lewat, para perompak ditusuk satu demi satu, dan mayat-mayat itu langsung ditarik ke tubuh kering. Menghadapi pembunuhan mengerikan Fang Fang, keberanian para perompak benar-benar ketakutan. Semua perompak berlari ke sisi kapal dan melompat ke laut. Melihat adegan ini, Fang Fang tersenyum dan mengabaikan mereka. Untuk Taring, orang-orang ini ada di dek dan dimungkinkan untuk melawan 2 gerakan. Jika Anda beruntung, Anda bisa menghindarinya beberapa kali. Tetapi di dalam air, bukankah itu kematian? Taringnya adalah ular laut, dan medan perang utamanya ada di air. Di dalam air, kecepatan taringnya berlipat ganda, fleksibilitas gerakan bahkan lebih dari 10 kali lipat. Setelah memenggal semua bajak laut di kapal bajak laut, Taring terbang ke laut dalam satu pukulan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang sisanya. Dapatkah Anda bayangkan bahwa seekor domba yang jatuh ke air dapat membandingkan kecepatan dan kelenturan dengan ikan yang fleksibel? Setelah jatuh ke laut, kecepatan biksu setan domba langsung berkurang 10 kali lipat. Kecepatan Taring meningkat lebih dari 2 kali lipat dan fleksibilitasnya meledak 10 kali lipat. Dalam kondisi ini, para biarawan dari lomba domba iblis pasti menjarah. Melihat ke bawah dari atas. Seperti yang Anda lihat, tubuh Taring menelusuri jejak anggun di air laut. Di mana lintasan melintas, banyak garis darah menyebar di air laut. Ada lebih dari 180 bajak laut iblis yang berhasil melompat ke laut. Tetapi setelah hanya 10 napas, mereka semua mati. Di bawah cengkeraman Taring petir, tidak ada yang bisa hidup 10 napas. Mulai sekarang, hanya ada satu mulut hidup yang tersisa di seluruh kapal bajak laut. Itu adalah anak domba iblis yang baru berusia awal puluhan. Fang Fang tidak membunuhnya. Tepat di depannya, lebih dari 300 perompak terbunuh. Hingga setelah membunuh bajak laut terakhir di laut, Fang Fang melompat kembali ke geladak. Dalam suara garing, di mata ngeri bocah bajak laut, sosok berbisa berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Di belakang taringnya, 8 rantai hitam yang dipernis memutar seperti iblis, berkelok-kelok. Berjalan perlahan di depan bocah perompak itu, taringnya berhenti. Melihat bocah perompak itu dengan dingin, Fang Fang Sen berkata dengan sangat dingin, kembalilah dan beritahu para perompak yang rendah hati bahwa mereka berhasil membuat marah tuanku, biarkan mereka mencuci leher mereka dan tunggu. Saya akan pergi ke mereka segera, dan satu persatu, mencubit mereka sampai mati. Ini seperti membunuh bak. Mendengar gigi beracun itu, mata bocah bajak laut itu melebar. Tuan, apakah iblis yang menakutkan seperti itu bahkan memiliki seorang tuan? Meskipun ada ketakutan di hatiku. Tapi bagaimanapun, mereka hidup di laut sejak kecil, keturunan bajak laut. Meskipun dia masih sangat muda, dia jauh lebih pesimis tentang hidup dan mati daripada teman-temannya. Aku menelan ludah dengan gugup. Bocah perompak itu berkata, kamu, siapa tuanmu? Ketika dia melihat bocah pembajak, dia masih bisa berbicara. Taring tidak bisa membantu tetapi tertegun untuk sementara waktu. Dengan penuh penghargaan, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, awalnya, aku ingin meninggalkan bekas untukmu dan membiarkanmu pergi. Namun, untuk keberanianmu, aku tidak akan menyakitimu hari ini. Di antara kata-kata itu, ekspresi Fang Fang sangat serius dan sangat serius, tuanku adalah Heng Yu Mo Suai yang tak terkalahkan. Kau kembali dan berkata, mereka secara alami tahu. Di antara kata-kata itu, Fang Fang menatap bocah perompak itu dengan dalam. Kemudian dia berbalik dan berencana untuk pergi. Melihat Taring berbalik, anak itu berbicara dengan tajam dan menghentikan Taring. Mendengar suara anak laki-laki itu, Fang menoleh dengan curiga dan menatap anak domba iblis. Apa yang dilihatnya, wajah bocah itu tegas. Melihat Taring dengan berani, bocah itu berkata, meskipun aku hanya seorang anak kecil, aku juga seorang bajak laut. Karena teman-temanku sudah mati, bagaimana aku bisa hidup utuh? Di antara kata-kata itu, bocah itu meraih ke dalam lengannya dan mengeluarkan belati tajam. Melihat adegan ini, gigi beracun tidak bisa membantu menunjukkan gigi Sen Han, dan dia tersenyum dingin. Melihat anak bajak laut itu, Fang berkata, mengapa kamu mau melakukannya denganku? Menghadapi pertanyaan dari Taring, bocah perompak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bukan lawanmu, dan aku tidak ingin mati sia-sia. Namun, semua teman saya sudah mati, dan saya seharusnya tidak hidup di dunia ini tanpa gagal. Di antara kata-kata itu, bocah perompak itu perlahan mengangkat belati di tangannya. Di bawah tatapan Taring, bocah perompak dengan belati tajam itu, membuat luka yang dalam di wajah kirinya. Satu pukulan. Dua bekas pisau dalam muncul di wajah kiri bocah bajak laut itu. Dalam darah, bocah perompak itu berkata, jika kamu ingin aku membawanya, aku pasti akan membawanya kepadamu. Sekarang, kamu bisa pergi. Menatap anak bajak laut itu dengan dalam, Taringnya tidak berbicara lama. Bahkan dalam keluarga ular laut ganas, dia belum pernah melihat karakter yang kejam seperti bocah bajak laut ini.
Meskipun dia hanya seorang anak kecil, dia telah menggunakan keberaniannya untuk memenangkan rasa hormat dari Fang Fang. Setelah memperhatikan Pirate Boy dalam-dalam untuk sementara waktu, Fang berkata, "Siapa namamu?" Menghadapi pertanyaan dari Taring, bocah perompak itu berdiri tegak dan meluruskan dadanya. Melihat Taring dengan berani, bocah perompak itu berkata, "Karena kamu ingin tahu, maka kamu dengarkan baik-baik, namaku Roger, harap kamu jangan lupa." Fang Fang tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan perlahan ke sisi kapal, dan melompat ke laut. Menonton Taring pergi dengan cepat. Mata bocah bajak laut itu penuh dengan cahaya terang. Suatu hari, dia akan menjadi tuan seperti itu. Dengan bantuan hanya satu orang, Anda dapat membunuh seluruh kapal perang, dan semua orang akan terbunuh. Meskipun, Fang Fang membunuh semua mitra Roger, tetapi sebagai bajak laut, Roger sudah lama terbiasa hidup dan mati. Karena mereka dapat merampok orang lain, bunuh 4 orang lainnya. Maka dibenarkan untuk dirampok dan dibunuh. Meskipun Fang Fang membunuh semua orang, divisi lainnya terkenal. Dan para perompak yang terbunuh juga pantas. Dan faktanya, Roger dan para perompak tidak sepenuhnya berhasil. Mustahil bagi Roger untuk menjadi bajak laut jika dia tidak bisa bertahan hidup. Bahkan jika Anda bersedia menjadi bajak laut, Anda tidak akan berada di usia muda dan mempertaruhkan hidup Anda untuk pergi ke laut. Bahkan, Roger juga dipaksa. Untuk bertahan hidup, dia harus menjadi bajak laut. Untuk hidup, bahkan dengan risiko hidupnya, dia tidak akan ragu. Meskipun dihadapkan dengan kematian, hati Roger penuh dengan ketakutan, tetapi pada kenyataannya, itu hanya sifat manusia. Secara intelektual dan psikologis, Roger tidak takut mati. Meskipun dia takut dan gugup sebelum mati, itu seperti suntikan. Ketakutan, tetapi tidak akan tersentak. Ketakutan, tetapi masih berani menghadapinya. Dia bahagia bahkan ketika dia dilahirkan, dan sangat sulit ketika dia mati. Roger sudah melihat dunia. Jika Tuhan ingin dia mati, maka dia akan tersenyum. Jika Tuhan tidak ingin dia mati, siapa yang bisa membunuhnya? Lihatlah hidup dan mati. Bahkan di hadapan taring iblis pembunuh, Roger masih bisa berbicara dengan fasih. Jika Anda tidak takut mati, apakah Anda takut hidup? Dunia ini sangat aneh. Mulai sekarang, semua orang yang takut mati di kapal bajak laut ini sudah mati. Tapi dia, yang tidak takut mati, masih hidup. Tidak ada yang lebih ironis di dunia. Mengambil napas panjang, Roger berbalik dan memandang ke arah pulau bajak laut. Sudah ada bayangan beberapa kapal perang. Jelas, ketika kapal perompak diserang oleh taring tadi, ia mengirim sinyal untuk bantuan pada waktunya. Kapal-kapal perang bajak laut itu pasti tiba setelah melihat sinyal bantuan. Sayangnya, mereka datang terlambat. Pada saat ini, dengan pengecualian Roger, seluruh kapal bajak laut tidak memiliki siapapun untuk hidup. Jika tidak ingin tetap hidup, bawalah pesan kepada para perompak. Saya takut bahkan Roger tidak akan hidup sekarang. Beberapa kapal perang bajak laut mendekat. Beberapa pemimpin bajak laut melompat di atas kapal bajak laut dan melihat Roger untuk pertama kalinya. Menghadapi pertanyaan dari beberapa pemimpin pulau, Roger tidak menyembunyikan. Jika Anda menjelaskan taringnya, itu disampaikan dengan setia. Mendengar pernyataan Roger, para pemimpin bajak laut tidak bisa tidak terkejut. Awalnya, kapal bajak laut Roger sudah menjadi hal yang tidak dimiliki. Dalam situasi hari ini, para pemimpin bajak laut itu pasti akan mengambil keuntungan darinya dan mengambilnya sendiri. Tetapi setelah mendengar laporan Roger, bagaimana mereka bisa berpikir tentang mengambil kapal bajak laut ini? Pertama kali dia melompat kembali ke perahunya dan bergegas ke pulau bajak laut dengan kecepatan penuh. Takut untuk mengambil langkah lambat, iblis akan melompat keluar dari laut lagi, membunuh mereka semua. Menyaksikan beberapa kapal perang bajak laut dengan cepat pergi, Roger tersenyum dingin. Sebelum berjalan perlahan ke tiang, Roger menyesuaikan layar dengan keras. Hembusan angin laut, kapal bajak laut perlahan bergerak menuju pulau bajak laut dan perlahan melaju melewati. Mulai saat ini, kapal bajak laut besar ini adalah Rogernya. Pada saat yang sama, di sisi lain, setelah melihat kemampuan Fang Fang, Qin Lanner juga menyadari bahwa kekuatan Fang Fang pasti bisa menyamping di sini. Tugas yang dijelaskan oleh Zhu Hengyu tidak perlu sama sekali. Visi Zhu Hengyu masih pada tahap Mo Xuai. Kekuatan Zhu Hengyu dan Fang Ya sebenarnya sama, meskipun ada pasang surut, tidak ada kesenjangan kualitatif. Karena itu, ketika Zhu Hengyu menggunakan dirinya sebagai referensi untuk menilai taring, dia berpikir bahwa taring membutuhkan bantuan. Tapi nyatanya, Zhu Hengyu bukan lagi Zhu Hengyu masa lalu. Setelah menggunakan 10 Tian Bao dan 1 Tian Hua dan, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah ditingkatkan dari 70 menjadi 81. Mengangkat pesanan besar, dan sejak promosi, Zhu Hengyu tidak pernah bekerja. Karena itu, Zhu Hengyu secara tidak sadar mengira dia masih dalam kondisi 70 paragraf. Taring itu secara keliru ditentukan sebagai keadaan dari 70 segmen setan. Tubuh pertempuran Fang Fang 5 tingkat lebih tinggi dari Zhu Hengyu, dan dekat dengan kekuatan kaisar. Dan yang paling penting, sebagai keluarga ular laut, taringnya jauh lebih kuat daripada Zhu Hengyu di laut.
Itu Zhu Hengyu. Begitu berada di air, kekuatan tiba-tiba turun lebih dari 10 kali. Taringnya justru sebaliknya, sekali di dalam air, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Di atas laut, taringnya benar-benar tak terkalahkan. Ketika Zhu Hengyu mencapai laut, aku takut bahkan kekuatan Mo Xuai tidak bisa diberikan. Karena itu, Zhu Hengyu memberi perintah yang salah kepada Qin Laner. Biarkan dia membantu taring dan melakukan serangan balas dendam berdarah pada bajak laut. Meskipun dikatakan, perintah Zhu Hengyu tidak boleh ditentang. Tapi itu benar-benar tidak perlu. Kekuatan Fang Fang terlalu kuat. Memiliki mereka dengan mereka hanya akan menjadi rumit, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, Qin Laner meninggalkan pulau bajak laut. Sepanjang perjalanan kembali ke pulau Yang Jiao, membuat laporan ke Zhu Hengyu. Menghadapi laporan Qin Laner, Zhu Hengyu tidak menyadari bahwa dia berbeda sampai saat ini. Sejak menerobos ke 81 setan, Zhu Hengyu berada di aula, mengoreksi berbagai dokumen. Tidak ada konsep promosi diri. Tetapi jelas bahwa dia bukan lagi masa lalu. Dalam hal kekuatan saja, dia tidak tahu seberapa besar dia meningkat. Namun, bahkan jika dia tahu ini, Zhu Hengyu tidak punya pilihan. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia tangani, perlu dia putuskan, dan perlu dia putuskan. Jika Anda tidak menyelesaikannya sesegera mungkin, Anda tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Oke, kembali dan kembali, hanya karena aku butuh sesuatu untuk membantumu berlari." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan menarik setumpuk kertas di atas meja. Segera, Zhu Hengyu mengeluarkan selusin gambar desain dan meletakkannya di desktop di depan Qin Laner. "Kamu ambil gambar desain ini dan bergegas kembali ke Bingmo Heavy Industry. Lewati pesanan saya untuk membiarkan mereka memahami set gambar desain ini sesegera mungkin, dan kemudian mulai mengatur tenaga kerja sesegera mungkin, membeli sumber daya, dan melakukan upaya penuh." Mengangguk dengan hormat, Qin Laner berkata, "Apakah ada hal lain yang perlu Anda perhatikan?" Zhu Hengyu berkata, "Beritahu 18 insinyur kepada Bingmo Heavy Industries, saya hanya memberi mereka 3 bulan, mereka harus menguasainya sesegera mungkin, dan memulai produksi sesegera mungkin. Dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, aku harus melihat 10 kapal perang seperti itu muncul di hadapanku. 10 kapal. Melihat sampulnya, garisnya halus, seperti kapal perang seperti ikan putih besar." Qin Laner tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia terlihat sangat jelas. Ukuran kapal perang ini setinggi 365 meter. Terlalu sulit untuk membangun kapal perang yang begitu besar setahun. Dan yang paling penting, biaya membangun kapal perang besar seperti itu terlalu banyak. Belum lagi Zhu Hengyu, bahkan jika seluruh domba iblis datang untuk mendanai pembangunan, aku takut itu akan terkelupas. Dengan ragu-ragu, Qin Laner berkata, "Namun, dalam hal modal, saya takut bahwa industri berat setan es." Meskipun Qin Laner tidak menyelesaikan pidatonya, tetapi apa yang ingin dia ungkapkan sudah sepenuhnya dinyatakan. Zhu Hengyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak perlu khawatir tentang uang itu, aku akan mengatur kapal perang emas hitam sesegera mungkin dan mengirimkan batu energi ajaib ke sana. Katakan pada para insinyur itu apa yang aku butuhkan, aku akan memberikannya, apa yang ingin mereka lakukan adalah memberiku tenaga kuda penuh dan membangun dengan kecepatan penuh." Mengangguk dengan hormat, Qin Laner menghadap Zhu Hengyu, dan setelah memberi hormat, berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Qin Laner mengambil naskah desain Zhu Hengyu dan bergegas kembali ke Bingmo Heavy Industry. Setelah mengumpulkan 18 insinyur, Qin Laner segera menyampaikan pesanan Zhu Hengyu. "Saya mendengar bahwa dalam 10 tahun ke depan, 10 kapal perang super raksasa akan dibangun secara berurutan." Tiba-tiba, 18 insinyur tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Kapal perang baja, akhirnya, akan segera muncul di dunia ini. Meskipun terlalu berlebihan untuk membangun kapal setahun, selama uang itu bisa menjaminnya, itu masih mungkin. Paling-paling, pilih sekelompok pengrajin elit dari keturunan Suan Bingmo Huang dan bergabung dengan industri berat Bingmo. Jika pengrajin dari industri berat Ice Demon ditingkatkan dari 100.000 menjadi 300.000, masih mungkin untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, karena hubungan yang relatif berkarat, kecepatan konstruksi pasti akan sangat lambat. Butuh 2 tahun untuk membangun kapal perang baja sepenuhnya. Tetapi dengan pembangunan berkelanjutan dari kapal perang baja, pengalaman setiap orang akan semakin kaya. Kecepatan konstruksi secara alami lebih cepat dan lebih cepat. Setelah itu, mungkin melebih-lebihkan untuk membangun 2 kapal setahun. Tapi 3 kapal dalam 2 tahun, tidak ada masalah sama sekali. Melihat 18 insinyur, yang terlihat gembira, Qin Laner tidak bisa menahan tawa. Jangan melihat bagaimana mereka tertawa bahagia sekarang, tetapi begitu mereka melihat naskah desain yang diberikan Zhu Hengyu kepada mereka, saya khawatir mereka tidak begitu bahagia. Dalam perjalanan, Qin Laner mungkin membaca naskah desain. Apakah itu penampilan, atau batin? Kapal perang baja ini hampir dirancang untuk batas oleh Zhu Hengyu.
Jika kita mengatakan bahwa kapal perang baja yang dirancang oleh Ice Demon Heavy Industry hanya sedikit versi. Jadi kapal perang baja yang dirancang oleh Zhu Hengyu jelas merupakan versi pamungkas yang paling mewah. Tidak hanya sejumlah besar desain baru telah ditambahkan, tetapi banyak dari desain asli kapal perang baja juga telah ditingkatkan dalam lompatan dan batas. Dapat dikatakan bahwa setelah peningkatan Zhu Hengyu, kinerja keseluruhan kapal perang baja telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Kin Laner bahkan curiga, jika kapal perang baja ini lebih maju, akankah itu terbang langsung dan melambung di langit. Dalam pemikiran, Kin Laner mengeluarkan selusin manuskrip yang dirancang oleh Zhu Hengyu, yang paling penting ditempatkan di depan 18 insinyur. Pada awalnya, 18 insinyur tidak memiliki kinerja khusus. Itu hanya penasaran melihat sekeliling, menonton naskah desain Zhu Hengyu. Tapi segera, ketika mereka akhirnya membaca data teks dan garis-garis pada naskah desain, 18 insinyur berteriak, "Ini tidak mungkin, ini gila, apakah ini masih kapal perang? Saya khawatir itu tidak bisa terbang langsung." Menghadapi naskah desain yang diberikan oleh Zhu Hengyu, 18 insinyur benar-benar marah. Mereka telah mempelajari kapal perang baja sepanjang hidup mereka sejak mereka ingat. Saat ini, telah dipelajari selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Sekarang, mereka tiba-tiba melihat naskah desain Zhu Hengyu, dan mereka hanya merasakan semua kognisi masa lalu, semua keterbatasan, dan semuanya hancur dan hancur. Terlalu jauh ke depan, naskah desain yang diberikan oleh Zhu Hengyu, jika diambil dari medan perang yang runtuh, benar-benar dapat terbang jauh. Bahkan di medan perang yang runtuh, kecepatan tercepat versi baru kapal perang baja ini pada dasarnya dekat dengan permukaan laut dan terbang. Tentu saja, naskah desain Zhu Hengyu tidak sepenuhnya inovatif. Untuk memfasilitasi 18 insinyur untuk memahami dan menguasai, Zhu Hengyu ditingkatkan berdasarkan kapal perang baja asli. Oleh karena itu, walaupun konsep desain dan tingkat mahir telah naik dengan tidak mengetahui berapa level, selama Anda belajar keras dan belajar keras Anda masih bisa mengerti. Bagaimanapun, desain ini masih didasarkan pada kapal perang baja Ice Demon Heavy Industry. Dalam 3 bulan ke depan, Zhu Hengyu tetap berada di Pulau Yangjiao, aula utama kota Yangjiao. Berbagai urusan terus diatur. Di perairan Pulau Sueyang, penambangan 9 lubang tambang juga telah dimulai secara bersamaan. Ice Demon Heavy Industry, 18 insinyur juga pada awalnya memahami gambar-gambar desain. Dan mulai ragu-ragu, sesuai dengan rencana desain, meningkatkan kapal perang emas hitam. Pada saat bersamaan, lebih dari pulau bajak laut. Selama 3 bulan, taring-taring itu tinggal di dalam wilayah laut yang harus dilewati ketika memasuki dan meninggalkan pulau bajak laut. Semua kapal bajak laut yang melewati daerah ini ditargetkan oleh taring. Dengan setiap serangan, taring akan membunuh semua orang di kapal bajak laut dengan cara brutal. Hanya satu dari mereka yang tersisa, dan kata-kata taring akan dibawa kembali ke pulau bajak laut. Meskipun, pada kenyataannya, apa yang dikatakan oleh taring telah berlalu berkali-kali. Namun, tujuan sebenarnya dari Fang Fang bukan untuk menyampaikan kata-kata kepada para perompak. Alasan dia melakukan ini adalah untuk memperdalam ketakutan semua orang. Sama seperti kucing yang menangkap tikus, saya selalu suka menggoda untuk sementara waktu sebelum memakan tikus. Alasannya, taring itu rasanya tidak enak. Siapa yang membiarkan bajak laut ini berani menyerbu wilayah Zhu Hengyu? Tidak hanya merampok properti, tetapi juga membakar dan menjarah. Jangan melihat gigi berbisa begitu kejam, hanya satu mulut yang tersisa di setiap kapal perang. Tetapi pada kenyataannya, dari awal hingga akhir, Fang Fang tidak membunuh orang yang baik secara tidak sengaja. Semua bajak laut di kapal bajak laut memiliki darah di tangan mereka. Bahkan jika mereka terbunuh 100 atau 80 kali, itu tidak pernah terlalu banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.